Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henrik dari kelas 2C Keperawatan S1 akan menjelaskan kejang demam pada anak. Kejang demam atau lebih dikenal dengan penyakit STEP pada anak terjadi akibat kenaikan suhu tubuh atau demam yang tinggi. Demam tinggi umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Biasanya kejang demam pada anak dialami ketika bayi berusia 6 bulan hingga anak berusia 5 tahun. Penyebab kejang demam pada anak yaitu seperti infeksi virus maupun bakteri atau setelah kondisi pemberian imunisasi seperti vaksin DPT dan MMR. Terus berikut adalah faktor risiko yang bisa menyebabkan kejang demam berulang. Ada riwayat anggota keluarga, ada riwayat kejang demam sebelumnya, terus ada terjadi pertama kali sebelum anak berusia 18 bulan. Ciri-ciri kejang demam pada anak yaitu demam tinggi yang melebihi 38 Celcius, kedua tangan dan kaki menyentak-nyentak, yang ketiga mata berputar ke atas, tidak sadar atau tidur setelah kejang selesai. Terus kejang pada anak terbagi menjadi dua, ada kejang demam sederhana yang kurang dari 15 menit dalam 24 jam. Ada juga kejang demam kompleks yang lebih dari 15 menit selama 24 jam. Cara menangani kejang demam pada anak, yang pertama itu pemberian obat paracetamol atau ibuprofen, atau pada anak yang mengalami kejang demam berulang, Anda bisa menggunakan obat anti kejang sesuai anjuran dokter untuk menangani kejang demam pada anak. Dokter bisa meresepkan obat diazepam dalam bentuk tablet atau sirup. Selain itu, sediaan diazepam tub yang pemberian melalui anus juga sering diresepkan oleh dokter. Obat ini juga dapat diberikan untuk mencegah dan menangani kejang demam pada anak. Penggunaan obat anti kejang pada anak perlu disesuaikan dengan berat badan dan usia anak. Oleh karena itu, apapun jenis obat anti kejang yang digunakan, Anda perlu konsultasi ke dokter lebih dulu agar dosis pemberian obat tersebut aman dan sesuai dengan kondisi si kecil. Apabila anak Anda mengalami kejang demam di rumah, berikut adalah hal yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya. Jangan tahan gerakan kejang si kecil, tetapi letakkan ia di permukaan yang datar seperti di atas karpet, lantai, atau tempat tidur. Jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya selama ia kejang atau setelahnya. Posisikan tubuh si kecil dengan posisi menyamping, bukan terontang setelah ia kejang. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lidah si kecil menutup jalan napasnya. Hitung durasi kejang demam yang dialami anak dan segera bawa ia ke instalasi gawat darurat terdekat bila kejang berlangsung selama lebih dari 5 menit atau terjadi lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Mungkin sekian dari saya. Kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.